Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin berbagi pengetahuan mengenai ilmu alamiah dasar. Di dalam ilmu alamiah dasar terdapat submateri mengenai metode ilmiah. Nah, ini akan kita bahas apa yang dimaksud dengan metode ilmiah. Secara bahasa, metode berasal dari dua kata yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui, sedangkan hodos berarti jalan atau cara. Lalu menurut Almak, metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Lalu Ostil pada tahun 1975 berpendapat bahwa metode ilmiah adalah pengerjaan terhadap sesuatu yang atau untuk memperoleh sesuatu interrelasi. Metode ilmiah juga merupakan satu harapan tertentu yang harus dikerjakan oleh seorang ilmuwan dalam melakukan satu penelitian yang juga didukung oleh hipotesis. Metode ilmiah adalah gabungan antara pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Rasionalisme memberi kerangka pemikiran yang logis, sedangkan empiris dalam memastikan kebenarannya memberi kerangka pengujian. Karakteristiknya, metode ilmiah terdapat karakterisasi yaitu observasi dan pengukuran, yang mana observasi ini untuk mengamati objek amatan yang diukur berdasarkan alat-alat ukur bisa menggunakan apapun sesuai dengan kajian yang ingin diukur. Misalkan ingin mengukur sikap atau perilaku, tentunya harus menggunakan alat ukur yang bernama angket atau observasi atau tes perilaku. Lalu permasalahan harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan nampak variabel yang diteliti. Nanti pada kesempatan kali ini juga akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan variabel. Namun permasalahan di dalam metode ilmiah itu harus jelas, spesifik, dan nampak variabel yang akan diteliti. Sehingga hipotesis yang akan diangkat bisa tergambarkan. Nah, hipotesis ini adalah dugaan-dugaan sementara dari hasil amatan dan permasalahan yang akan diangkat. Lalu selanjutnya terdapat jawaban yang diberikan terhadap permasalahan. Nah, ini yang disebut sebagai hipotesis ya. Jawaban sementara. Lalu jawaban dari hipotesis ini jawabannya diuji cobakan sehingga permasalahan yang harus didukung dengan logis dan benar menjadi permasalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu terdapat juga analitis, yang mana analitis ini merupakan karakteristik dari metode ilmiah, yaitu proses pengumpulan data, analisis data, dan penyimpulan harus dilakukan dengan logis dan benar, sesuai dengan kaidah ilmiah atau metode-metode ilmiah. Lalu ada eksperimen. Eksperimen ini bisa bersifat uji coba, misalkan menguji sesuatu perubahan perilaku ataupun menguji yang bersifat keipaan. Jadi nanti ada eksperimen, true eksperimen, yang mana true eksperimen itu untuk menguji sesuatu benda atau sesuatu yang bisa diukur secara ilmiah. Dan berdasarkan nantinya ada yang namanya treatment, ada yang namanya kontrol di dalam eksperimen. Nah, eksperimen ini tentunya merupakan bagian dari uji coba yang dilakukan bisa dilakukan di lab atau di alam. Nah, dalam ilmu sosial eksperimen juga bisa digunakan, yang mana eksperimen ini tentunya terkait dengan pemecahan keilmuan sosial. Misalkan ingin mencoba metode baru, ingin mencoba sesuatu cara yang baru untuk memecahkan satu permasalahan yang ada di organisasi. Nah, itu yang disebut sebagai eksperimen semu. Lalu yang selanjutnya ada prediktif. Nah, prediktif ini berdasarkan penguji cobaan ya, melakukan serangkaian penguji coba dengan validasi dengan instrumen-instrumen yang sudah divalidasi. Nah, prediktif juga biasanya sudah nantinya akan ada
rumus-rumus atau pendekatan-pendekatan secara kuantitatif. Lalu selanjutnya syarat metode ilmiah. Yang pertama ada sistematik, yaitu merupakan kesatuan teori-teori yang tersusun dari berbagai sistem, yang mana sistematik ini urut, runtut ya, dari mulai dari mulai pengangkatan masalah, hipotesis dan penarikan kesimpulan. Lalu objektif, yang mana objektif ini atau dikatakan pula sebagai intersubjektif, yaitu teori tersebut terbuka untuk diteliti oleh orang yang ahli, sehingga hasil penelitian bersifat universal. Artinya objektif ini adalah jujur dan tidak melakukan dengan pendekatan secara subjektif atau pendapat diri sendiri, tapi berdasarkan temuan-temuan yang ada di lapangan dan bisa digeneralisasikan. Lalu selanjutnya akuntabel, yang mana akuntabel ini dapat dipertanggungjawabkan, yaitu mengandung kebenaran yang bersifat universal, dengan kata lain dapat diterima orang lain, akuntabel, dan dapat diterima oleh ahli. Jadi melakukan metode ilmiah dengan pertanggungjawaban yang baik, maka akan dapat diterima oleh ahli dan dapat terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah logis, yang mana artinya adalah memberikan argumentasi ilmiah berupa kesimpulan yang dibuat secara rasional berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Lalu langkah operasional metode ilmiah, yang mana yang pertama adalah masalah ya, kita harus menemukan masalah terlebih dahulu, menentukan kerangka masalah, merumuskan kerangka masalah. Nah, ini semua bersumber dari masalah. Para ilmuwan terdahulu menemukan teori gravitasi misalkan dari apel yang jatuh ke bumi. Nah, teori gravitasi ini adalah permasalahan yang sederhana yang kita temui sehari-hari. Ataupun kenapa daun itu warnanya hijau. Dari pertanyaan yang sangat filosofis tersebut, mungkin ilmuwan menemukan ternyata di dalam daun itu ada zat klorofil, yang mana klorofil itu bisa diserap oleh atau dari proses penyerapan oleh matahari. Nah, permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita tentunya bisa kita angkat menjadi suatu kajian ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah. Tentunya misalkan permasalahan dalam ilmu sosial yang ada di masyarakat atau yang ada di kondisi perekonomian saat ini. Nah, itu juga bisa diangkat. Tidak hanya permasalahan yang berbentuk materialistis seperti IPA ya, sains, pendekatan dengan sains, ilmu alam, tapi masalah-masalah ilmu sosial atau social science juga bisa diterapkan dengan menggunakan metode ilmiah. Lalu selanjutnya adalah hipotesis, yang mana hipotesis ini berbentuk pertanyaan, yaitu menduga-duga sesuatu yang belum terjadi. Jadi hipotesis disebut sebagai dugaan sementara. Nanti ada hipotesis alternatif dan hipotesis nol, yang mana hipotesis ini akan memilih salah satunya, tentunya berdasarkan nanti diuji terlebih dahulu. Jadi urutannya kita menemukan masalah terlebih dahulu, lalu menentukan penemuan masalah, lalu membuat kerangka masalah, dan setelah itu dilakukanlah hipotesis, atau sebetulnya dari masalah ini merumuskan masalah, lalu menentukan hipotesis masalah. Nah, dari hipotesis ini digali berdasarkan kajian teori. Kajian-kajian teori ini terkait dengan mengkaji variabel yang ingin diangkat berdasarkan temuan dan pendapat ahli. Misalkan saya ingin mengkaji mengenai apakah terdapat hubungan antara motivasi dan kinerja. Nah, dari pertanyaan itu atau rumusan masalah itu kita buat hipotesisnya. Hipotesisnya terdapat hubungan antara motivasi dan kinerja. Hipotesis satunya, hipotesis nolnya tidak terdapat hubungan antara hubungan antara motivasi dan kinerja. Lalu selanjutnya
dari hipotesis tersebut setelah dikaji teori lalu lakukan pengujian hipotesis. Yang mana pengujian hipotesis ini terkait dengan menguji dengan menggunakan alat ukur. Nah, alat ukur ini nanti bentuknya disesuaikan dengan bidang keilmuan. Kalau misalkan ilmunya IPA, ilmu pengetahuan alam, dan kita ingin melakukan kajian-kajian ilmu pengetahuan alam, misalkan ingin mengukur suhu, ya tentunya harus menggunakan alat ukur berupa termometer. Ingin mengukur berat, misalkan, ya menggunakan timbangan. Nah, kalau misalkan di ilmu sosial, pengujian hipotesis menggunakan alat ukur juga yang disebut sebagai alat ukur observasi, tes, angket, dan lain-lain. Yang mana alat ukur itu bisa digali permasalahan berdasarkan kemampuan dari orang yang akan diangkat. Nah, dari pengujian hipotesis ini tentunya nanti akan ada yang namanya hasil atau data. Nah, dari data tersebut ya akan dibahas atau diintegrasikan dengan teori yang sudah ada. Sehingga dari hipotesis tersebut akan menjadi satu gagasan atau kesimpulan yang bisa memberikan rekomendasi atau pemecahan masalah. Selanjutnya bagaimana kita melakukan identifikasi masalah? Dalam melakukan identifikasi masalah, yang pertama ada yang namanya studi literatur. Nah, studi literatur ini terkait dengan bagaimana kita menggali permasalahan dengan menemukan masalah-masalah yang sudah diangkat berdasarkan publikasi ilmiah, misalkan tesis, disertasi, atau skripsi. Ataupun banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah ada, lalu kita baca, kita lihat bagaimana terkaitan dengan variabel yang akan diangkat. Selanjutnya observasi, yang mana observasi ini adalah melihat atau mengamati satu objek variabel yang akan diangkat. Selanjutnya bisa juga dilakukan dengan dokumentasi. Dokumentasi ini terkait dengan data-data yang dibutuhkan oleh orang yang akan mengkaji satu bidang keilmuan. Misalkan berupa foto, video, gambar, ataupun data-data arsip yang telah dikumpulkan melalui perpustakaan misalkan. Lalu bisa juga dipilih dengan metode wawancara. Identifikasi ini bisa dilakukan dengan wawancara khususnya pada ilmu-ilmu sosial, ilmu pendidikan, dan ilmu sosiologi. Yang mana wawancara dilakukan untuk menggali pengetahuan terhadap satu permasalahan. Nah, wawancara ini juga bisa digunakan beberapa metode, misalkan metode snowball sampling dan metode purposive sampling. Lalu selanjutnya adalah survei, yang mana survei ini biasanya menggunakan alat ukur berupa angket ataupun kuesioner yang disebar ke responden dari kajian metode ilmiah. Selanjutnya jenis masalah. Nah, permasalahan dari sudut pandang metodologi ada yang namanya permasalahan deskriptif untuk mengangkat suatu fenomena. Nanti deskriptif ini datanya berupa tabel, bagan, dan misalkan diagram dan lain-lain. Lalu ada permasalahan yang digambarkan dalam bentuk membandingkan dua fenomena atau lebih. Yang mana dua fenomena atau lebih ini biasa nanti kita sebut sebagai mengekspos dua karakter. Misalkan seorang peneliti ingin mengkaji tentang kemampuan komunikasi antara mahasiswa A dan mahasiswa B. Ya. Nah, membandingkan dua kelompok ini ya yang dibandingkan adalah kelompoknya. Jadi nanti yang diukur adalah kemampuan komunikasinya. Tentunya ini juga bisa juga digunakan dengan pendekatan eksperimen, yaitu dengan melakukan
pendekatan treatment khusus yang mana treatment itu akan diuji cobakan untuk melihat efektivitas suatu treatment. Lalu permasalahan untuk mencari hubungan. Nah, hubungan ini terkait dengan variabel yang diukur, misalkan motivasi berhubungan dengan kinerja. Nah, ini yang biasa disebut sebagai studi korelasi. Sebagai contoh, jika harga bahan bakar minyak naik, maka kebutuhan pokok juga ikut naik. Nah, itu adalah hubungan kausalitas atau sebab akibat, yang mana hubungan tersebut adalah hubungan satu arah. Lalu yang dua arah itu seperti apa? Misalkan hubungan antara kinerja dan motivasi, misalkan seperti itu. Selanjutnya menentukan variabel, yang mana variabel ini adalah karakter amatan, ya definisinya. A variable is a characteristic of a unit being observed that may assume more than one of a set of values to which a numerical measure or a category from a classification can be assigned. Sebagai contoh, income, age, weight, and occupation, industry, disease. Nah, itu merupakan variabel. Jadi variabel itu adalah satu amatan, ya, karakter amatan yang bisa diobservasi, bisa juga diukur. Sebagai contoh, ya pendapatan, umur, berat, dan lain-lain, ya. Lalu di sini untuk menentukan variabel, ya tentukan permasalahan utamanya dulu, ya. Permasalahan utamanya itu apa dan bagaimana. Lalu permasalahan ini, ya permasalahan utama ini disebut sebagai Y. Nah, Y ini yang biasa kita kenal sebagai variabel dependent atau variabel yang terikat. Nah, variabel yang terikat ini biasa dilambangkan Y. Jadi merupakan variabel terikat dijadikan inti penelitian kita. Sebagai contoh hasil belajar, produktivitas. Nah, hasil belajar ini tentunya bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Ya, produktivitas juga dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, faktor lain itu yang disebut sebagai X atau faktor atau variabel independen, variabel bebas. Ya. Jadi kalau Y ini variabel terikat atau dependent, X adalah variabel bebas. Biasanya dalam penelitian tesis variabelnya minimal 2 variabel. Ya. Jadi bisa menggali beberapa variabel yang terkait dengan variabel Y. Lalu kita kaitkan dan kita uji. Lalu selanjutnya variabel yang kita temukan, ya kita tentukan, kita siapkan dulu apakah banyak teori yang mendukung. Minimalnya satu variabel itu ada 10 teori yang sudah dikaji. Misalkan variabel produktivitas atau variabel kemampuan komunikasi. Nah, ini satu variabel harus didukung oleh 10 teori atau 10 penelitian. Lalu yang terakhir, tentukan apakah penelitian yang kita memungkinkan untuk dilakukan atau tidak, terkait dengan tempat, biaya, budget, dan lain-lainnya. Lalu peta konsep penelitian, yang pertama kita menentukan masalah penelitian. Jadi metode ilmiah ini sangat dekat, erat, atau persamaannya adalah penelitian. Jadi masalah penelitian bisa didapatkan dari berbagai cara ilmiah. Lalu menentukan tujuan penelitian, yang mana konsep ini setelah masalah diidentifikasi, selanjutnya diberikan batasan masalah yang sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu mengkonstruksikan teori, yang mana konstruksi teori ini diambil dari hasil penelitian yang relevan yang sudah pernah dilakukan, dan hasil penelitian didapatkan melalui artikel ilmiah yang dipublikasikan ke jurnal. Lalu yang terakhir, menetapkan metode terkait dengan pendekatan, ya. Nanti kalau misalkan sudah lebih lanjut lagi, ada pendekatan kuantitatif, ada pendekatan kualitatif, dan campuran. Lalu dianalisis datanya dan diinterpretasikan. Lalu kriteria metode ilmiah. Yang di sini ada pertama adalah faktual. Yang mana faktual ini segala sesuatunya dilakukan dan didukung oleh bukti atau kebenaran. Lalu bersifat induktif, ya berpikirnya secara rasional,
dengan didukung data-data empiris atau kerangka berpikirnya itu berdasarkan hal-hal yang khusus lalu digeneralisasikan. Lalu ada deduktif, yang mana deduktif ini penjelasan fenomena berdasarkan teori yang sudah ada lalu menjadi hipotesis. Lalu selanjutnya ada objektif, yang mana objektif ini adalah jujur berdasarkan fenomena data yang dibuktikan secara empiris, tidak berdasarkan pendapat pribadi ataupun pendapat yang condong kepada kepentingan-kepentingan pribadi. Lalu ada analitik, yang mana analitik ini faktor amatan dapat dianalisis dan dikritisi. Jadi analitik ini biasanya terkait dengan variabel. Variabel itu bisa diukur atau tidak. Variabel itu bisa diamati atau tidak. Variabel itu bisa digunakan atau tidak. Selanjutnya hipotesis. Masuk ke hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan, prediksi, atau jawaban sementara terhadap satu permasalahan. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang berarti hipo, di bawah, dan tesis pendirian. Pendapat yang ditegakkan kepastian, artinya hipotesis merupakan sebuah istilah yang digunakan dalam rangka kegiatan ilmiah yang mengikuti kaidah-kaidah berpikir secara sadar, teliti, dan terarah. Nanti kalau misalkan saudara sudah teman-teman sudah masuk ke skripsi, biasanya yang sudah skripsi nanti harus mempertahankan atau memiliki pendirian, mempertahankan teori yang sudah digunakan atau dicoba. Itu makanya disebut sebagai tesis, yaitu artinya pendirian. Lalu yang kedua, di sini hipotesis dapat dikatakan sebagai perianti kerja teori. Hipotesis ini dapat dilihat dari teori yang digunakan. Nah, sebab akibat dari konflik yang dijelaskan melalui teori mengenai konflik. Nah, ini termasuk ke dalam contoh hipotesis. Selanjutnya, hipotesis diturunkan dari suatu teori yang disusun untuk menjelaskan masalah dan dinyatakan dalam proporsi-proporsi. Nah, oleh sebab itu, hipotesis merupakan jawaban dan dugaan sementara atas masalah yang dirumuskan atau searah dengan tujuan penelitian. Lalu yang keempat, hipotesis adalah alat yang besar daya untuk memajukan ilmu pengetahuan karena membuat ilmuwan dapat keluar dari dirinya sendiri. Artinya, hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salahnya secara terbatas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya. Hipotesis sendiri harus bebas nilai, artinya bebas nilai yang dimiliki oleh peneliti dan preferensi. Subjektivitas tidak memiliki tempat dalam pendekatan ilmiah seperti halnya dalam hipotesis. Lalu hipotesis harus dapat diuji, untuk itu instrumen harus ada. Nah, instrumen ini terkait dengan alat ukurnya nanti, yang akan menggambarkan ukuran yang valid dari variabel yang diliputi. Kemudian hipotesis dapat diuji dengan metode yang tersedia yang dapat digunakan untuk menguji sebab akibat peneliti. Dapat merumuskan hipotesis yang bersih, bebas nilai, dan spesifik, serta menemukan bahwa tidak ada metode penelitian yang untuk mengujinya. Jadi sangat objektif, tidak subjektif. Hipotesis menyatakan variasi nilai sehingga dapat diukur secara empiris dan memberikan gambaran mengenai fenomena yang diteliti. Untuk hipotesis deskriptif berarti hipotesis secara jelas menyatakan kondisi ukuran atau distribusi suatu variabel untuk fenomena yang dinyatakan nilai-nilai yang punya makna. Lalu pasangan hipotesis di sini terdapat hipotesis 0 dan hipotesis 1. Yang mana hipotesis 0 diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Lalu hipotesis alternatif yaitu lawannya hipotesis 0, yang mana ada perbedaan antara populasi dan sampel. Nah, di dalam melakukan metode ilmiah tentunya kita menyodorkan dua hipotesis ini. Hipotesis 0 artinya tidak ada perbedaan atau tidak signifikan, dan hipotesis 1 atau hipotesis alternatif yang mana hipotesis ini terdapat pengaruh signifikan misalkan, atau terdapat perbedaan dan lain-lain.
Langkah untuk pengujian hipotesis yang pertama merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Lalu yang kedua menentukan nilai kritis ya, nilai alfa dan degree of freedom atau derajat kebebasan untuk dibandingkan antara hasil hipotesis dan nilai kritis ini. Jadi kalau misalkan hipotesisnya mendapatkan misalkan kita untuk menguji hipotesis ini masuk dengan pendekatan pengujian uji T atau uji beda. Nah, di dalam uji T itu nanti ada angka yang muncul yang tentunya angka itu akan dibandingkan dengan nilai kritis atau nilai alfa. Nah, nilai alfa ini nanti terdapat nilai misalkan 0,05 yang akan dilihat di tabel eh, hipotesis atau hipotesis pengujian statistik T misalkan. Lalu selanjutnya menentukan nilai hitung atau nilai statistik. Nah, nilai hitung ini kita bisa menggunakan berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam penelitian. Misalkan penelitian perbandingan, menguji antara perbedaan dua variabel atau dua kelompok. Nah, ini bisa menggunakan statistik uji T. Atau kalau statistiknya lebih dari atau banyak gitu, kita menyebutnya sebagai statistik pengukuran atau parametrik. Yang mana parametrik itu tentunya bisa kita gunakan untuk mengukur objek amatan atau hipotesis. Ataupun kalau misalnya ilmu sosial yang subjeknya sedikit atau respondennya sedikit menggunakan pendekatan statistik non parametrik. Selanjutnya pengambilan keputusan dari hasil pengujian hipotesis dengan statistik, maka bisa diambil keputusan. Keputusan tersebut nanti berupa misalkan adanya hubungan, adanya pengaruh, ya, itu merupakan dari keputusan. Selanjutnya membuat kesimpulan yang berdasarkan teori yang ada. Lalu merumuskan hipotesis. Nah, ada 3 bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama deskriptif. Deskriptif ini menggambarkan sesuatu yang mana digambarkan misalkan gambaran kota X ya ataupun gambaran kemampuan komunikasi kelas 3C misalkan. Lalu hipotesis komparatif yang mana hipotesis komparatif ini terkait dengan membedakan, membandingkan dua kelompok misalkan atau lebih ya, membandingkan dua kelompok atau 3 kelompok. Lalu hipotesis asosiatif atau hubungan, mencari hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Variabel X1 terhadap variabel X2, ini hubungan. Lalu selanjutnya ada hipotesis deskriptif. Nah, ini contohnya ya, merupakan hipotesis nilai variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Jadi mendeskripsikan misalkan seberapa tinggi kandungan paracetamol pada tabel X, berapa lama expired date produk A. Nah, ini rumusannya misalkan kandungan paracetamol dalam tablet X adalah 500 mg. Nanti kandungan hipotesis nolnya kandungannya di bawah 500 mg misalkan. Lalu rumusan hipotesis yang dari pertanyaan kedua, expired date produk X A pada suhu refri 10 hari misalkan. Nanti hipotesis nolnya di bawah 10 hari. Lalu hipotesis komparatif yang mana menunjukkan dugaan nilai satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Jadi sampelnya yang diujikan atau kelompoknya. Sebagai contoh rumusan hipotesis komparatif, apakah ada perbedaan kandungan paracetamol tablet X dan tablet Y. Lalu ada yang kedua adalah apakah ada perbedaan viskositas larutan A dan B. Nah, dari rumus hipotesis ini tentunya bisa kita rumuskan ya seperti ini. Tidak ada perbedaan kandungan paracetamol dalam tablet X dan tablet Y. Nah, ini kurang Y-nya.
Nanti rumus hipotesisnya atau kita gambarkan ya hipotesis 0 dan alternatifnya, ini hipotesis 0-nya. Hipotesis 0, mu1 sama dengan mu2. Artinya hipotesis ini tidak ada yang di sini yang ditanyakan adalah perbedaan. Berarti hipotesis 0 ini mu1 yaitu tablet X tidak ada perbedaan dengan mu2 tablet Y. Nah, ini digambarkan. Lalu hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan hipotesis alternatifnya. Kalau terdapat perbedaan artinya tidak sama dengan ya. mu1 tidak sama dengan mu2. Lalu selanjutnya ya, yang viskositas larutan A tidak berbeda dibandingkan larutan B. Nah, ini hipotesisnya sama ya. mu1 tidak sama mu1 hipotesis untuk hipotesis 0 mu1 sama dengan mu2. Berarti hipotesis 0-nya ini tidak ada perbedaan. Lalu hipotesis alternatifnya mu1 tidak sama dengan mu2. Nanti kita tinggal milih yang mana yang muncul saat pengujian. Kalau pengujiannya lebih condong ke hipotesis 0 berarti tidak ada perbedaan. Kalau pengujiannya condongnya ke hipotesis A, maka yang muncul adalah signifikannya adalah hipotesis alternatif. Lalu hipotesis komparatif. Komparatif ini masih terkait dengan yang tadi ya. Pernyataan menunjukkan dugaan antara dua variabel atau lebih. Sebagai contoh rumusan hipotesis asosiatif. Oh, ini maksudnya asosiatif ya. Berarti ini salah redaksi. Apakah ada hubungan? Nah, ini saya ganti dulu hipotesis asosiatif. Nah, hipotesis asosiatif ini menyatakan hubungan antara dua variabel. Jadi hubungan ini terkait dengan bagaimana tingkat keeratan antara hubungan A dan B atau mu1 dan mu2. Nah, di sini ya, untuk menyatakan hubungan, apakah ada hubungan antara dosis obat dengan aktivitas? Lalu apakah ada pengaruh penambahan CMC terhadap viskositas larutan? Nah, ini rumusannya. Rumusannya tidak ada hubungan antara jumlah iklan dengan volume penjualan, ya. Kalau tidak ada hubungan ya, rumusannya seperti ini, berarti dia harus menolak hipotesis 0. Nah, hipotesis 0-nya digambarkan rho sama dengan 0. Karena nanti untuk mencari hubungan itu kita menggunakan rumus korelasional. Jadi rho sama dengan 0. Lalu untuk alternatifnya, rho tidak sama dengan 0. Berarti kalau kita ingin mencari tidak ada hubungan, berarti yang harus di garis bawahi adalah hipotesis H0 rho sama dengan 0. Lalu selanjutnya tidak ada pengaruh penambahan CMC terhadap viskositas dari sari buah tomat. Nah, di sini hipotesis 0-nya rho sama dengan 0 dan hipotesis alternatifnya rho sama dengan 0. Selanjutnya menentukan nilai kritis. Nah, bagaimana kita menentukan nilai kritis? Nilai kritis ini sangat ada erat kaitannya dengan hipotesis pengujian beda. Di sini perhatikan tingkat signifikansi nilai alfa yang digunakan. Biasanya 1% ya atau 0,01 atau 5%. Maksud saya 1% ini terkait dengan bagaimana kita menentukan nilai kritis ya. 5% juga, 5% itu 0,05 dan 10% atau 0,1. Nah, untuk menentukan nilai kritis ini, kita bisa melakukan pengujian dua sisi, yaitu menggunakan alfa dibagi 2. Dan untuk pengujian satu sisinya, digunakan nilai alfa. Banyaknya sampel N, ya N ini nanti terkait dengan sampel, N kecil ya sampel, digunakan untuk menentukan degree of freedom atau derajat kebebasan atau DF. Nah, satu sampel
sama dengan df, ya, df ini degree of freedom sama dengan n kurang 1. Lalu kalau 2 sampel df sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, nilai kritis ditentukan menggunakan tabel T atau tabel Z. Nah, di sini pengujian dua sisi dan pengujian satu sisi. Misalkan pengujian dua sisi atau two-tail digunakan jika parameter populasi dalam hipotesis dinyatakan sama dengan, ya, jadi dinyatakan sama dengan. Lalu pengujian dua sisi one tail digunakan jika parameter populasi hipotesis dinyatakan lebih besar, ya, atau lebih kecil. Jadi ada one tail dan two tail. Nah, ini untuk contoh kurva distribusi normal pengujian dua sisi. Yang mana pengujian dua sisi ini boleh misalkan di sini ada kurva normalnya, ya, atau daerah penerimaan. Nah, ini disebut sebagai daerah penerimaan dan ini daerah penolakan. Nanti di sini ada nilai yang akan diujikan gitu. Kalau misalkan nilainya ini lebih kecil, misalkan di sini nilainya 1, ya. Lalu di sini nilainya minus 1. Nah, dari 1 ke minus 1 ada rentang, yang mana rentangnya itu di sini adalah daerah penerimaan. Kalau misalkan nilainya itu lebih besar daripada 1 atau 1,2, nah berarti dia masuk ke dalam daerah penolakan, atau lebih kecil daripada 0 ya di sini atau minus 1, maka dia masuk ke daerah penolakan. Harus ada di rentang 1 dan minus 1. Berarti kalau misalkan 0,5 apakah masuk ke dalam daerah penerimaan? Iya, masuk. Lalu selanjutnya pengujian satu sisi, ya, atau sisi kanan. Biasanya ini yang sering digunakan, satu sisi kanan, yang mana kalau misalkan nilai dari hipotesis nolnya adalah 1, maka nilai di bawah 1, ya, di sini misalkan nilainya 1, nilai alfa Z-nya di bawah 1, maka misalkan 0,2, 0,9 misalkan. Nah, itu maka daerah daerah yang diterima. Kalau misalkan lebih dari 1, itu daerah penolakan. Lalu pengujian satu sisi kiri, ya berarti ada di kiri. Biasanya kiri ini minus, ya. Misalkan kalau yang tadi adalah daerah penerimaannya ada di tengah sini. Kalau ini daerah penolakannya ada di angka minus. Misalkan di sini nilainya 1, terus dia minus 1 atau 0,5, maka ditolak. Lalu kalau misalkan lebih besar daripada 1, maka diterima. Lalu diagramnya di sini. Nah, ini diagram yang tadi sebetulnya, ya, merumuskan masalah, pengamatan observasi, hipotesis, pengujian. Nah, ini ada data empiris, data penarikan kesimpulan, hipotesis diterima, dan dikaji ulang. Jadi bagannya seperti ini, ya. Dari mulai kita merumuskan masalah, lalu mengamati observasi, kita menentukan hipotesis, lalu dari hipotesis ini tentunya ada fakta dan empiris, ya, melakukan penguji cobaan hipotesis, dan kita bisa menentukan hipotesis itu diterima, ya, hipotesisnya diterima, H0-nya, atau H0 itu ditolak. Atau maka sebaliknya, hipotesis alternatif yang diterima atau hipotesis 0 yang ditolak. Maka setelah hipotesis ini diuji, lalu kita kaji ulang. Bisa dikaji ulang oleh peneliti lain atau orang lain. Lalu kita tarik kesimpulan dari hasil hipotesis, lalu kita publikasikan. Nah, ini keterbatasan metode ilmiah. Yang pertama, hasil metode ilmiah dapat error karena keterbatasan kemampuan panca indera dan keterampilan peneliti. Lalu pengetahuan ilmu yang diperoleh bersifat tentatif, tidak absolut. Pengetahuan yang diperoleh tetap dianggap benar sebelum ada penelitian lain yang lebih akurat. Lalu keunggulan metode ilmiah antara lain hasil penelitian lebih akurat bisa dibuktikan karena dilakukan secara metodik, sistematis, objektif, dan konsisten. Membentuk sikap ilmiah, mencintai kebenaran objektif, menyadari kebenaran ilmu, tidak absolut, tidak percaya tahayul, astrologi, dan hoki atau peruntungan, mengetahui keteraturan alam semesta, tidak percaya prasangka, tetapi berpikir objektif dan toleran.
Tidak mempercayai sesuatu tanpa bukti, optimis, teliti, berani. Terima kasih atas kesempatan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa.